Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Apa kabar para penggemar voli Indonesia dan para penggemar Proliga? Akhirnya kita sudah menemukan juara Proliga 2024 di sektor putra. Jakarta Bayangkara Presisi akhirnya menjadi juara setelah mengalahkan Jakarta Lavani di Indonesia Arena pada hari Minggu kemarin. Nah, kemenangan yang didapatkan oleh Randy Tamamilang dan kawan-kawan itu juga mengakhiri dominasi Jakarta Lavani, sekaligus memperbaiki catatan yang didapatkan oleh Jakarta Bayangkara Presisi ketika melawan Jakarta Lavani di Proliga 2024, karena sebelum partai final kemarin Jakarta Bayangkara Presisi itu selalu kalah baik di fase reguler dan juga di Final Four Proliga 2024 ketika melawan Jakarta Lavani. Nah, di sektor putri kita juga sudah menemukan juaranya, yaitu Jakarta Bin yang mengalahkan Jakarta Electric PLN dengan skor 3-2. Kita akan membahas tentang kemenangan yang didapatkan oleh Jakarta Bin, oleh Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan ketika melawan Jakarta Electric PLN pada final Proliga 2024 di Indonesia Arena. Kemenangan yang sangat luar biasa karena apa? Pertandingannya sangat seru, pertandingannya sangat sengit, bahkan sampai full set 5 set langsung. Nah, pertandingannya itu juga sangat menegangkan karena di set kelima saat itu pertandingannya itu skornya kejar-kejaran. Bahkan saat itu sempat Jakarta Electric PLN itu unggul 14-11 ketika melawan Jakarta Bin yang diperkuat oleh Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan. Nah, kita akan membahas apa saja faktor yang membuat Megawati Hangestri Pertiwi dan teman-temannya di Jakarta Bin ini akhirnya menjadi juara. Sebelumnya kita juga harus memberi selamat kepada Megawati Hangestri Pertiwi yang akhirnya bisa merasakan juara Proliga untuk pertama kalinya sepanjang karirnya sebagai pemain voli di Indonesia. Sebelumnya kalau kita bicara prestasi, memang Megawati itu selalu prestasi terbaiknya itu hanya mentok di final sebelum akhirnya tahun ini membawa Jakarta Bin menjadi juara. Tapi kalau kita bicara tentang live volley, Megawati Hangestri Pertiwi ini pernah 4 kali beruntun menjadi juara live volley. Itu adalah catatan yang sangat luar biasa, meskipun pada akhirnya dia belum bisa untuk membawa tren positif itu ke Proliga ketika dirinya bermain di kasta tertinggi voli di Indonesia. Tapi pada akhirnya tahun ini dia berhasil pecah telur, atau banyak media yang mengatakan bahwa Megawati Hangestri Pertiwi ini akhirnya bisa menghapus kutukan. Nah, kita juga mengakui bahwa semangat Megawati Hangestri Pertiwi di pertandingan final kemarin memang luar biasa. Pertandingannya memang seru karena apa? Kedua tim ini sebenarnya saling mengalahkan di fase Final Four. Jadi di Final Four seri pertama di Gor Gelora Bung Tomo Surabaya, saat itu Jakarta Bin yang diperkuat oleh Megawati Hangestri Pertiwi dan teman-temannya itu mengalahkan Jakarta Electric PLN. Tapi di Final Four seri kedua di Gor Jatidiri Semarang, Jakarta Electric PLN itu mengalahkan Jakarta Bin. Nah, di pertandingan terakhir di partai puncak di Indonesia Arena pada hari Sabtu kemarin, Jakarta Bin yang diperkuat oleh Megawati Hangestri Pertiwi, Karabajema, dan lain-lain itu akhirnya bisa mengalahkan atau bisa untuk merebut gelar juara setelah menang dengan skor 3-2. Ini pertandingannya sangat seru, sangat sengit, dan sangat luar biasa. Karena apa? Karena ini mempertaruhkan kekuatan mental kedua tim. Bahkan kalau kita bicara tentang Megawati Hangestri Pertiwi secara khusus, Megawati Hangestri Pertiwi itu sempat dalam tanda kutip sempat putus asa. Karena apa? Karena saat itu di set kelima Megawati Hangestri Pertiwi dan teman-temannya itu sempat tertinggal 11-14. Karena apa? Karena kita tahu di set pertama dan set kedua Megawati Hangestri Pertiwi dan teman-temannya di Jakarta Bin ini sempat unggul melawan Jakarta Electric PLN. Jadi di set pertama itu Megawati Hangestri Pertiwi itu membantu Jakarta Bin mengalahkan Jakarta Electric PLN dengan skor 25-21. Nah, di set kedua juga kondisinya tidak jauh berbeda. Jadi kalau di set pertama Jakarta Electric PLN hanya diberi 21 poin, di set kedua bahkan hanya mendapatkan 20 poin. Itu artinya apa? Artinya ada penurunan 1 poin. Nah, tapi di set ketiga ternyata Marina Markova dan kawan-kawan di Jakarta Electric itu ternyata bisa bangkit. Jadi di set ketiga mereka bisa mendapatkan kemenangan. Nah, momentum itu ternyata dimaksimalkan oleh para pemain Jakarta Electric PLN untuk ngebut atau ngegas di set keempat. Di set keempat, saat itu Jakarta Electric PLN itu juga mengalahkan Jakarta Bin dengan skor 25-21. Jadi di set ketiga itu 25-22, di set keempat 25-21. Nah, pertandingannya akhirnya berlanjut di set kelima atau rubber set. Nah, itu menjadi pertandingan yang sangat sengit, sangat seru, dan sangat tegang. Karena apa? Karena saat itu kejar-kejaran poin itu tidak terhindarkan. Ketika Jakarta Bin mendapatkan poin, ternyata Jakarta Electric PLN itu tidak mau kalah.
Begitu juga sebaliknya ketika Jakarta Electric PLN mendapatkan poin, bahkan sempat leading 3 poin, ternyata Jakarta BIN itu tidak mau menyerah begitu saja. Ketika keadaan skor sudah menjadi 14-11 untuk kemenangan Jakarta Electric PLN, ternyata saat itu Megawati Hangestri Pertiwi dan teman-temannya itu ternyata tidak mau menyerah begitu saja, sampai pada akhirnya ketika itu Megawati Hangestri Pertiwi itu bisa memberikan poin kemenangan untuk Jakarta BIN. Nah, ini menjadi gelar juara pertama bagi Megawati Hangestri Pertiwi sepanjang karirnya sebagai pemain timnas Indonesia di voli Indonesia selama dia menekuni voli, karena seperti yang saya bilang tadi bahwa kalau kita bicara tentang Proliga, Megawati Hangestri Pertiwi itu memang belum pernah menjadi juara Proliga. Prestasi mentoknya itu hanya di final. Nah, tapi kalau kita bicara di voli, Megawati Hangestri Pertiwi memang seperti yang saya bilang ketika membela Bang Jatim, dia pernah menjadi 4 kali beruntun juara voli divisi utama. Nah, ini menjadi catatan yang akhirnya bisa dikatakan pecah telur, meskipun memang akhirnya kita harus mengakui perjuangan Megawati untuk mendapatkan gelar juara pertamanya ini memang tidak bisa dikatakan mudah. Karena apa? Karena kita tahu pertandingannya sangat sengit, pertandingannya sangat seru, dan pertandingannya itu memang bisa membuat para penonton atau penggemar voli Indonesia sport jantung. Tapi kita juga harus mengakui bahwa Megawati ini memiliki peran sentral, memiliki peran yang sangat penting di pertandingan kemarin. Jadi di pertandingan melawan Jakarta Electric PLN, Megawati itu bisa mendapatkan 29 poin. Dia mendapatkan poin yang sama dengan Marina Markova yang ada di Jakarta Electric PLN. Nah, di posisi ketiga itu ada Kairina KKS yang mendapatkan 22 poin, sementara Kara Bajema yang selama ini menjadi monster poin bagi Jakarta BIN itu mendapatkan 16 poin. Nah, kita harus mengakui bahwa di posisi kelima itu ada Nurlaili Kusuma yang mendapatkan 15 poin di Jakarta Electric PLN. Nah, kita harus bedah satu persatu. Karena apa? Karena ternyata komposisi pemain di Jakarta BIN ini bisa merata. Distribusi poin yang didapatkan oleh para pemainnya itu sangat merata. Jadi sejak awal memang Jakarta BIN ini memang bisa mendistribusikan poin tidak hanya ke satu pemain saja, misalnya tidak hanya ke Megawati Hangestri Pertiwi atau ke Kara Bajema atau ke KKS, tapi juga tiga-tiganya atau bahkan pemain lain itu juga berkontribusi dengan posisinya masing-masing. Nah, kalau kita bicara tentang Megawati Hangestri Pertiwi dengan 29 poin yang didapatkannya saat melawan Jakarta Electric PLN itu menjadi catatan yang paling tinggi ketika dia bertanding di final. Nah, kalau kita bicara tentang di bedah satu persatu lagi, di breakdown seperti yang saya bilang bahwa hanya ada 4 komponen yang bisa menentukan sebuah tim itu akan menjadi juara atau akan menelan kekalahan di pertandingan voli. Jadi dari 4 poin itu kita bedah satu persatu. Satu adalah dari sisi attack. Di pertandingan melawan Jakarta Electric PLN itu Jakarta BIN itu Megawati Hangestri Pertiwi dan teman-temannya itu melakukan 73 attack, sementara Jakarta Electric PLN itu melakukan 63 attack. Itu artinya apa? Artinya ada perbedaan 10 attack yang dilakukan oleh Jakarta BIN dan Jakarta Electric PLN sepanjang pertandingan. Meskipun pertandingannya sangat panjang karena rally-nya sangat panjang, tapi ternyata Jakarta BIN yang diperkuat oleh Megawati Hangestri Pertiwi dan teman-temannya itu akhirnya bisa memaksimalkan jumlah attack yang lebih banyak dibandingkan Jakarta Electric PLN. Kemudian kalau kita bicara tentang blok, Jakarta BIN itu bisa mendapatkan 11 poin dari blok, sedangkan Jakarta Electric PLN itu bisa mendapatkan 9 poin dari blok. Ini menjadi catatan yang luar biasa, yang sangat bagus. Karena apa? Ini membuktikan bahwa defense atau pertahanan yang dilakukan oleh Jakarta BIN ini bisa sangat impresif, bisa sangat ampuh untuk membendung spike-spike atau serangan-serangan dari Jakarta Electric PLN. Kemudian kalau kita bicara tentang serve, kedua tim ini tidak jauh berbeda. Jadi Jakarta BIN itu mendapatkan 2 poin dari serve, sedangkan Jakarta Electric PLN itu bisa mendapatkan 1 poin dari serve. Nah, perbedaannya itu ada perbedaan paling besar itu terjadi di sektor opposite error. Jadi error yang dilakukan oleh kedua tim sepanjang pertandingan. Nah, di pertandingan melawan Jakarta Electric PLN sebenarnya Jakarta BIN ini sangat bermain, sangat melakukan banyak kesalahan. Jadi sepanjang pertandingan berlangsung, Megawati Hangestri Pertiwi dan teman-temannya itu melakukan 33 error sepanjang pertandingan. Nah, error-error ini atau kesalahan-kesalahan ini tentu saja dikonversi menjadi poin untuk Jakarta Electric PLN. Nah, sedangkan Jakarta Electric PLN itu bisa hanya melakukan 24 error yang akhirnya dikonversi menjadi poin untuk Jakarta BIN. Ini artinya apa? Meskipun pada akhirnya Jakarta BIN itu melakukan 33 error sepanjang pertandingan, tapi mereka bisa menyulam atau
mensubstitusi dengan poin-poin yang mereka dapatkan di elemen atau di sektor-sektor lain. Kita ketahui bahwa dari sisi attack memang Jakarta Bin itu jauh lebih unggul dibandingkan Jakarta Electric PLN. Kemudian kalau kita bicara blok juga sebenarnya tidak jauh berbeda, tapi yang harus diingat adalah dengan 11 poin yang didapatkan dari blok di Jakarta Bin dan 9 poin yang didapatkan oleh Jakarta Electric PLN dari blok, ini meskipun hanya terpaut 2 poin saja, tapi kita harus mengakui bahwa 2 poin ini sangat penting terutama di partai final yang pertandingannya hanya diselenggarakan 1 kali saja. Ini akan menjadi berbeda ketika pertandingan itu diselenggarakan di fase reguler atau di final four. Karena kalau kita bicara tentang fase reguler, tentu saja memang pertandingannya setiap tim itu menjalani banyak pertandingan. Begitu juga kalau kita bicara tentang final four, setiap tim itu tentu bermain 6 pertandingan sepanjang final four seri pertama dan juga seri kedua. Nah, kalau kita bicara tentang Megawati sendiri, dia itu juga berharap bahwa keberhasilannya menjadi juara Proliga 2024 itu juga akan menular ke prestasinya di Red Spark. Nah, kita tahu bahwa Megawati Hangestri Pertiwi memang saat ini masih menjadi salah satu pemain Red Spark yang berlaga di Liga Voli Korea Selatan. Nah, dia berharap bahwa keberhasilannya saat ini atau prestasinya ketika membawa Jakarta Bin menjadi juara Proliga itu bisa untuk ditularkan ke Red Spark. Karena apa? Karena kita tahu musim kemarin Red Spark itu tidak menjadi juara di Liga Voli Korea Selatan. Meskipun kita juga harus mengakui bahwa kehadiran Megawati itu memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi Red Spark sendiri. Karena apa? Sebelum Megawati masuk, Red Spark itu ternyata 7 musim tidak pernah masuk ke playoff series. Jadi sebelum Megawati masuk itu Red Spark itu memang selalu gagal di fase-fase reguler. Tapi pada akhirnya ketika Megawati masuk, dan juga ini tentu didukung oleh para pemain lainnya ya, tidak hanya Megawati sendiri. Setelah ada perubahan, setelah Megawati masuk, Red Spark itu akhirnya bisa untuk masuk ke playoff series yang untuk pertama kalinya setelah 7 musim absen. Nah, playoff series sendiri itu memang kalau di Proliga 2024 itu bisa dikatakan seperti Final Four, tapi kalau di Korea Selatan itu namanya adalah playoff series. Nah, kita juga harus mengakui bahwa Megawati itu bukan satu-satunya pemain yang paling berjasa untuk Jakarta Bin ketika menjuarai Proliga 2024, karena ada pemain lainnya seperti Wilda Siti Nurfadilah yang akhirnya membuktikan mental juaranya dengan membawa Jakarta Bin menjadi juara. Ini juga catatan yang istimewa ketika Megawati mendapatkan gelar pertama, Wilda ternyata bisa mendapatkan trofi ke-7 sepanjang dirinya menjadi pemain voli di Indonesia. Jadi Wilda ini pernah menjadi juara Proliga 2015, 2016, dan 2017 bersama Jakarta Electric PLN. Setelah itu dia juga menjadi juara Proliga bersama Bandung BJB Tanda Mata pada tahun 2022 dan 2023. Selain itu dia juga pernah menjadi juara bersama Jakarta PGN Popsivo pada tahun 2019. Nah, tahun ini dia akhirnya menjadi juara bersama Jakarta Bin sekaligus menjadi pemain dengan jumlah trofi terbanyak sepanjang sejarah Proliga sektor putri. Kalau menurut kalian, apa faktor yang menyebabkan Megawati Hangestri Pertiwi akhirnya menjadi juara bersama Jakarta Bin, dan juga apa faktor yang menyebabkan Jakarta Electric PLN gagal juara? Silahkan tulis di kolom komentar. Semoga voli Indonesia semakin baik, semoga timnas Indonesia mendapatkan prestasi tidak hanya di level Asia Tenggara, tapi juga di level Asia dan juga level dunia. Terima kasih, sampai jumpa.